Selamat datang di Kandang Fighter. Di dunia MMA, jarang sekali ada pelatih yang berani berbicara seberani Ben Vickers, sosok di balik kesuksesan Jack Della Maddalena, sang juara baru kelas welter UFC. Tapi kali ini, Vickers membuat pernyataan yang bikin banyak orang geleng kepala. Bahkan sebagian fans Islam Makhachev langsung naik darah. Bayangkan saja, pertarungan super besar antara Islam Makhachev, mantan juara kelas ringan monster grappling dari Dagestan, melawan Jack Della Maddalena, striker kejam asal Australia, akan menjadi duel paling ditunggu UFC 322. Tapi pelatih JDM malah bilang, menghadapi Islam Makhachev akan lebih mudah daripada melawan Belal Muhammad. Ya, kamu nggak salah dengar. Kata Ben Vickers, Makhachev yang dikenal tak terkalahkan di matras justru dianggap lebih mudah ditangani dibanding Belal Muhammad, petarung yang dikenal tangguh, tidak mudah diprediksi, dan punya stamina luar biasa. Ucapan yang mengguncangkan dunia MMA. Dalam wawancara dengan Southern Cross Combat, Vickers terlihat sangat percaya diri, bahkan suaranya tenang tanpa keraguan sedikit pun. Saya suka pertarungan ini, ujarnya dengan senyum kecil. Saya pikir pertarungan ini sedikit lebih mudah daripada melawan Belal, karena gaya bertarungnya lebih tradisional. Kalimat itu langsung viral di kalangan penggemar UFC. Banyak yang bilang Vickers terlalu sombong, terlalu meremehkan sang raja dari Dagestan. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang pelatih, pernyataan itu bisa jadi masuk akal, atau bisa juga strategi psikologis untuk mengguncangkan mental lawan. Gaya bertarung tradisional versus tidak terduga. Menurut Vickers, kunci dari perbedaan itu ada di gaya bertarung. Belal Muhammad katanya tidak ortodoks. Gerakannya aneh, tidak bisa ditebak, dan sering memaksa lawan untuk keluar dari ritme mereka. Sementara Islam Makhachev, meski disiplin, dianggap terlalu rapih dan mudah dibaca. Islam adalah tipe petarung tradisional, ujar Vickers. Dia kuat, teknikal, tapi bukan sesuatu yang belum pernah kami lihat. Bisa jadi, Vickers percaya bahwa JDM dengan gaya striking cepat dan akuratnya bisa menemukan celah dalam pertahanan Islam yang lebih metodis. Tapi tentu saja, teori ini hanya akan terbukti di dalam oktagon. Faktor berat badan, naik kelas bukan hal yang gampang. Jangan lupa, pertarungan ini adalah debut Islam Makhachev di kelas welter atau 170 lbs. Biasanya, naik kelas berarti membawa kekuatan tambahan, tapi juga membawa resiko besar. Apakah tubuhnya siap? Apakah staminanya masih sama? Vickers pun menyoropi hal itu dengan tajam. Dia belum pernah bertarung di kelas 70 kg. Ini akan jadi pertama kalinya dia naik kelas. Langsung dalam pertarungan 5 ronde melawan sang juara. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Makhachev akan jadi monster baru di welterweight? Atau justru kehilangan kecepatannya karena beban tambahan? Koto striking, siapa lebih kuat? Nah, disinilah Vickers benar-benar berani. Ia menyebut bahwa striking Makhachev masih belum selevel dengan JDM. Menurutnya, Makhachev hebat di grappling, semua orang tahu itu. Tapi di pertarungan berdiri, dia belum cukup matang. Dia striker yang bagus, tapi dia masih belajar, ujar Vickers. Dia tidak semulus grapplingnya. Dia belum sepenuhnya nyaman di sana. Ucapan ini seolah jadi bahan bakar bagi JDM untuk terus mempertajam stand-up fighting-nya. Karena kalau pertarungan nanti bisa tetap berlangsung di atas kaki, bukan di tanah, Vickers yakin Makhachev akan kesulitan besar. Dan memang kalau dilihat dari statistik, JDM punya keunggulan besar dalam akurasi pukulan dan kombinasi. Tiap kali dia melepaskan serangan, biasanya ada luka, ada darah, ada efek yang jelas terlihat di wajah lawan. Itulah mengapa banyak yang menyebutnya sebagai salah satu striker terbersih dan mematikan di UFC saat ini.
Tapi jangan lupa, ini Islam Makhachev. Meski begitu, banyak analis menilai bahwa pernyataan Vickers bisa jadi terlalu percaya diri. Karena kalau bicara grappling, tidak ada yang ingin berada di bawah Islam Makhachev. Satu kesalahan saja bisa berarti akhir. Kuncian, kontrol, dan transisi grapplingnya hampir sempurna. Kombinasi khas Dagestan yang sudah terbukti menghancurkan banyak petarung. Beberapa fans pun membalas ucapan Vickers dengan sindiran keras. Katanya lebih mudah. Nanti juga tahu rasanya saat diselimuti grappling Islam selama 25 menit. Tapi mungkin Vickers tidak buta soal itu. Dia tahu Makhachev kuat di bawah. Tapi dia juga tahu bagaimana cara menghindari permainan itu sepenuhnya. Strateginya jelas, jaga jarak, serang cepat, jangan sampai terjebak clinch atau takedown. Duel dua dunia, grappler versus striker. Pertarungan ini pada dasarnya adalah pertarungan dua dunia. Dunia grappling penuh kontrol milik Makhachev dan dunia striking brutal penuh kejutan milik JDM. Vickers sadar betul bahwa jika pertarungan dibawa ke tanah, peluang JDM menurun drastis. Tapi jika pertarungan tetap di atas kaki, maka Makhachev lah yang harus berhati-hati. Bayangkan, JDM dengan pukulan kiri cepatnya, dengan kombinasi brutalnya, dan dengan kemampuan membaca jarak yang luar biasa, bisa saja menciptakan momen KO yang mengubah sejarah UFC. Pertarungan besar dua era. Bagi Islam Makhachev, ini bukan hanya soal sabuk. Ini soal membuktikan bahwa dirinya bukan hanya raja di lightweight, tapi bisa menguasai dua divisi sekaligus, sesuatu yang hanya dilakukan segelintir legenda UFC. Bagi Jack Dalla Maddalena, ini adalah kesempatan emas untuk menundukkan nama besar, memperkuat tahtanya, dan menunjukkan bahwa gelar welterweight saat ini bukan kebetulan. Dan bagi Ben Vickers, ini adalah momen untuk membuktikan bahwa kata-katanya bukan sekedar omong kosong. Karena jika JDM benar-benar menang, ucapannya akan dikenang sebagai ramalan jenius. Tapi kalau salah, maka ucapannya akan menjadi senjata ejekan sepanjang karirnya. Kesimpulan, percaya diri atau terlalu sombong? Ben Vickers punya keyakinan yang besar pada anak didiknya, dan mungkin itulah yang membuatnya berani berbicara lantang. Tapi di dunia UFC, terlalu percaya diri bisa jadi bumerang. Islam Makhachev bukan petarung biasa. Dia punya kecerdikan khas Dagestan, kekuatan luar biasa, dan mental baja. Tapi JDM juga bukan sosok sembarangan. Dia muda, cepat, tajam, dan sedang berada di puncak percaya diri. Satu hal yang pasti, UFC 322 akan jadi malam penuh ledakan. Antara strategi cerdas atau kesombongan, kita akan lihat mana yang menang. Di atas oktagon, bukan di depan kamera.